Selanjutnya dari Hafiz, Ustadz. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Izin bertanya, bagaimana caranya menghadapi tetangga yang kurang baik karena mereka suka mempengaruhi keluargaku. Sebenarnya saya sedih kalau lihat ibu saya sendirian di rumah. Qadarullah saya lagi bekerja karena saya sudah tidak punya bapak dan suami saya sudah pisah. Nah, apa sikap kita terhadap tetangga kita, jemaah? Ahibati fillah. Rasulullah SAW mengatakan, Wallah la yu'min. Wallahi la yu'min. Wallahi la yu'min. Beliau mengatakan, demi Allah tuh orang nggak beriman. Demi Allah tuh orang nggak beriman. Tuh orang nggak beriman. Demi Allah, kata Nabi SAW. 3 kali Nabi bersumpah menafikan keimanan dari orang tersebut. Mereka mengatakan, man ya Rasulullah. Siapa orang yang nggak beriman itu? Alladzi la ya'manu jaruhu bawa'iqah. Orang yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguan. Ini kita lihat bagaimana Islam menjaga kehidupan bermasyarakat. Seharusnya tetangga itu saling mencintai, mereka saling membantu, saling menolong, ya. Terus gimana kita kalau punya tetangga kayak gitu? Yang pertama, engkau perlu berdoa memohon kepada Allah. Nabi SAW itu berdoa mengatakan, Allahumma inni a'udzubika min jarisu fi daril muqam. Fa inna jarul badwi yatahawwal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari tetangga yang buruk di tempat tinggal. Karena kalau tetangga badui itu bisa berubah nantinya. Orang badui itu kan nomaden. Nanti pindah satu tempat. Kadang-kala pas bikin tenda, sebelahnya tetangganya nggak baik. Nanti ketika pindah lagi, dia akan menghindari orang tersebut. Tapi kalau di perumahan, gimana udah tetangga anak kayak gitu? Makanya al-jar qabla dar, memilih tetangga sebelum memilih tempat tinggal. Maka nasihat anak yang pertama adalah berdoa memohon perlindungan kepada Allah dari tetangga yang buruk. Yang kedua, kita perlu memperbaiki hubungan. Allah Azza wa Jalla mengajarkan kepada kita, kalau menghadapi setan, ya udah, setan ini nggak ada baiknya, nggak ada positifnya, sehingga kita bisa menjalin hubungan baik dengan setan, nggak ada. Maka Allah katakan, fa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'id billah. Kalau setan gangguin engkau, ya engkau katakan a'udzubillah minasyaitonir rajim. Kau berlindung kepada Allah dari godaan. Tapi kalau yang berbuat buruk sama kita tadi, yang memusuhi itu adalah manusia. Manusia ini tabiatnya sebenarnya baik. Tapi mungkin dia karena kawan, karena sahib, karena godaan setan, dia jadi berlaku buruk. Tugas kita, kata Allah, wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah. Idfa' billati hiya ahsan. Balaslah keburukan orang itu dengan kebaikan. Jadi orang berlaku buruk, orang menyakiti, kita membalas dengan kebaikan. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Sehingga permusuhan yang terjadi antara kalian dapat berubah menjadi persahabatan. Gara-gara kita terus berbuat baik. Sampai diceritakan ada seorang tetangga yang dia ternak kambing, domba, ya. Tetangga satunya piara anjing. Yang anjingnya ini suka godain kambing-kambingnya tetangganya. Yang digigit, yang digonggong, stres jadi kambing-kambing itu gara-gara anjingnya tetangganya. Akhirnya nih pemilik kambing datang kepada seorang ustadz. Dia tanya, gimana aku punya tetangga buruk kayak gini? Apa yang harus aku lakukan? Apa kata ustadz itu? Kau kepingin masalahnya selesai? Iya, kata dia. Engkau ambil kambingmu yang bagus, anaknya yang bagus, ya, berikan kepada tetangga. Itu iya. Karena Allah nyuruh kita berbuat baik kepada orang yang memusuhi kita. Dengan harapan orang itu jadi baik nanti sama kita. Akhirnya dikasih nih kambing, anaknya kambing yang lucu, ya.
berikan kepada dia. Tetangganya ngomong makasih ini dan itu. Ketika dia punya kambing juga, anjingnya diikat sama dia. Jangan godain nih kambingku ini. Kalau kemarin kambingnya tetangga nggak apa-apa, dia nggak ngurusin. Sekarang dia punya kambing juga. Jadi berbuat baik kepada tetangga itu termasuk jalan untuk memperbaiki tetangga. Jangan sampai kita melemparkan bensin di api yang ada. Kita udah tahu tetangga nggak suka sama kita melakukan tindakan-tindakan yang membuat dia tambah marah. Jangan. Kita berusaha berbuat baik sama dia. Bahkan bagaimana cerita Abdullah bin Amr bin As ketika dia menyembelih seekor kambing, dia bicara kepada pembantunya mengatakan faida faraghta, kalau engkau sudah selesai fabda bijarnil Yahudi. Ingat, yang pertama engkau kasih tetangga kita yang Yahudi. Ini murid-muridnya heran. Ya Abu Abdurrahman al-Yahudi, engkau mau kasih yang Yahudi duluan. Nah, aku mendengar Rasul SAW bersabda. Apa kata Nabi SAW? Ma zala Jibril yusini bil jar hatta dhanantu annahu sayuwarrithu. Jibril itu terus ngasih nasihat sama aku agar berbuat baik kepada tetangga sampai aku mengira tetangga itu akan mendapatkan warisan. Barakallahu fiik.